Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada. Hari ini saya berhadapan langsung dengan salah satu wartawan senior dari TVNU. Ya, apa kabar Pak Yai? Baik Pak Kiai Yanto. Ya, siap. Alhamdulillah. Baik. Beliau Alhamdulillah. bernama Muhammad Saifullah. Ya. Pak Kiai ini sudah cukup lama di TVNU dan beliau merupakan salah satu motor penggerak yang ada di media NU, khususnya wabil khusus di PBNU. Olehnya itu kita berbincang-bincang santai di Nun Podcast. Kita kepingin Nun Podcast ini baru ada punya channel sendiri, dan kita baru berdiri di bulan Maret kemarin, ya, tanggal 21. Banyak hal yang perlu kita dalami bersama sehingga Nun Podcast ini lebih berkembang lebih jauh. Kira-kira kita pingin dapat gambaran sedikit, sahabat Nun Podcast juga pingin dapat gambaran kaitan dengan bagaimana mengembangkan media secara digital itu seperti apa di TVNU. Disilakan Pak Yai. Ya, terima kasih Pak Kiai Yanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yanto, jangan panggil Kiai ini karena saya bukan Kiai, dan jangan panggil Gus karena bukan anak Kiai juga. Panggil sahabat saja, karena kita sama-sama dulu di sahabat pergerakan. Gitu Pak Kiai. Pak Yanto, Kiai Yanto, Gus Yanto, saya boleh panggil itu. Jadi di TVNU itu adalah channel resmi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi ini official siaran di bidang audio video untuk dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, TVNU ini secara struktural di bawah lembaga LTN, yaitu sebuah lembaga yang di bidang Menko Infonya lah gitu ya. Itu ada 3 unit setidaknya atau 4 unit di LTN itu. Ada NU Online ada NU Online yang kakak tertua kita, terlebih dahulu dibangun sebagai platform media yang sekarang digital. Terus ada TVNU di bidang audio visualnya, dan ada majalah Risalah, dan saat ini ada Suara NU podcast juga ya. Nah, khusus karena saya di TVNU, khusus di TVNU ini kita ada kita sudah memakai sudah mengarah pada digitalisasi, Gus Yanto, bahwa seluruh perangkat yang kita miliki digital gitu ya, dan kita menyiarkan memang TVNU ini belum menjadi media terestrial ya yang berbasis frekuensi. Kita masih di basis media sosial, ada di YouTube, ada di platform lain, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan kita utamanya tugasnya adalah menyiarkan secara resmi keputusan-keputusan organisasi, pernyataan-pernyataan resmi organisasi, baik siaran langsung maupun taping ketika misalnya ada kebijakan baru yang akan segera disampaikan kepada publik. Nah, itulah tugas kami, Pak Yanto. Dan saya senang mungkin kita sudah kerjasama dengan Pak Gus Yanto ini di NTT. Kita berharap nanti dikembangkan hal yang sama, baik mungkin podcast ini dikembangkan atau ada TVNU NTT nanti secara struktural kita ada kerjasamanya. Dari NU NTT bisa merilis siaran-siaran kita yang di PB. Begitu juga mungkin ada kegiatan-kegiatan PWNU di NTT atau cabang di NE bisa memakai channel kita untuk merilis seluruh kegiatan. Begitu, Gus Yanto. Baik, jadi pertanyaan berikut Kiai masih menyambung apa yang dijelaskan tadi. Banyak hal bahwasanya ini TVNU harusnya menjadi salah satu media prioritas bagi jamiah yang ada di manapun berada. Nah, ini saya lihat di jangkauannya kurang lebih 560-an, 69 ribu yang sudah subscribe. Nah, ini potensi besar. Nah, kira-kira ada harapan sehingga bisa dari TVNU ini bisa kita yang di daerah ini juga kena virus-virus kebaikan dari TVNU sehingga
Jam'iyah yang ada juga punya giroh atau semangat menonton. Nah, ini juga kita pingin dapat harapan dari TV NU, untuk itu disilakan. Baik ya, tentu saja kita berharap dari saya pribadi maupun tim TVNU kita memperbanyak kolaborasi dengan teman-teman di sahabat-sahabat di daerah di PW. Bahkan kita sudah punya channel channel TVNI daerah secara resmi, ada di beberapa wilayah misalnya sudah mendirikan juga basis media sosial yang kita channelnya TVNU daerah ya. Juga cabang misalnya di cabang Indramayu ada TVNU Indramayu, di Banyumas ada TVNU Banyumas, itu juga dikelola oleh pengurus cabangnya, dan LTN-nya di beberapa wilayah di Jawa Tengah, di Lampung juga ada. Saya kira itu akan kita sambut baik melalui jejaring antara TVNU yang sebagai official PBNU dengan TVNU di wilayah lain, sehingga nanti keputusan organisasi, karena kita official resmi ke organisasi, sehingga yang kita siarkan, yang kita sampaikan adalah keputusan resmi organisasi, keputusan penting, juga tentu dakwah kita tentang keislaman. Kita bekerja sama dengan lembaga dakwah untuk setiap seminggu dari lembaga dakwah mengisi dakwah-dakwah keislaman. Dan nanti mungkin ini materi-materi ini silakan ambil secara ini untuk kita sebarkan di misalnya channel-channel TVNU di beberapa daerah. NTT boleh, yang lain boleh. Tinggal konfirmasi ke TV kita ke kantor, saya izin ambil materi ini, pasti kita boleh. Bahkan mungkin ada kegiatan lain di daerah, kita relay mau live nih di TVNU, sangat bisa. Sehingga targetnya memang tidak komersial, kita yang penting menyampaikan hal-hal penting, baik secara nilai-nilai dakwah keaswajaan, ke-NU-an maupun keputusan-keputusan organisasi gitu. Sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada, kata kunci tadi saya garis bawahi adalah kolaborasi. Nah, mudah-mudahan harapan kita bersama, khususnya kaum Nahdliyin yang sampai saat ini masih berada dimanapun, itu bisa menjangkau TV NU secara nasional maupun internasional. Jangan lupa kita ada pengurus cabang internasional. Nah, itu juga penting, PCI. Nah, ini yang perlu, dan kami berharap juga yang di daerah, mudah-mudahan domain-domain juga perlu diberikan ke daerah, sehingga daerah juga mengembangkan potensi-potensi secara lokal Nahdliyin yang ada, sehingga bisa di blow up secara media khususnya. Ya, setuju. Mungkin, ya, baik, Kiai, mungkin tangan kita di sini dulu, jari kita ditunjuk di sini. Sahabat Nun Podcast, jangan lupa like, comment, and subscribe Nun Podcast PWNU NTT. Jangan lupa subscribe juga TVNU. Ya, TVNU. Ya, demikian podcast kita pada hari ini. Kota Kupang, Kota Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.